Harga satwa tak berbunyi, burung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Harga satwa tak berbunyi, burung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Inilah malam seribu bulan, ketika cahaya surga menerangi bumi, ketika cahaya surga menyinari bumi. Inilah malam seribu bulan, ketika Tuhan menyeka air mata kita, ketika Tuhan menyeka dosa-dosa kita. Harga satwa tak berbunyi, satwa tak berbunyi, menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi, ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari Gedung Tamrin Bank Indonesia, selamat pagi dan selamat datang. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat berjumpa secara virtual dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Di acara Kick Off the 7th Indonesia Sharia Economic Festival 2020. Sebelumnya, izinkan saya Sylvia untuk menyapa Bapak Ibu yang telah hadir di ruang virtual ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, gelaran ISEF 2020 kali ini cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terselenggara atas sinergi Bank Indonesia dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS dan mengangkat tema Mutual Empowerment in Accelerating Sharia Economic Growth through Promoting Halal Industries for Global Prosperity. ISEF 2020 hadir secara virtual dan terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan hingga puncaknya nanti pada bulan Oktober 2020. Menggali lebih dalam tentang ISEF 2020, tidak kenal maka tidak sayang, kita akan berbincang langsung dengan para narasumber. Dalam bincang-bincang kali ini, sudah hadir Bapak M. Anwar Basori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,
dan Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI dan anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Dan juga bincang-bincang ini akan dimoderatori oleh Afiani Malik. Kepada Afiani Malik dipersilahkan untuk memandu sesi bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih rekan Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan semua, para peserta, mitra dan juga tamu undangan yang terhormat. Senang sekali saya Afiani Malik bisa menyapa Bapak Ibu sekalian secara online dan dengan bangga saya mengucapkan selamat datang dalam acara Kick Off the 7th Indonesia Syariah Economic Festival. Memang seperti kita ketahui bersama bahwa gelaran ISEF di 2020 ini terasa berbeda dibandingkan gelaran ISEF di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini ISEF dilaksanakan secara virtual, tapi ternyata antusiasme dari masyarakat begitu besar untuk berpartisipasi dalam acara ini. Nah, hari ini adalah kick off-nya, namun puncak acaranya nanti akan digelar di Oktober mendatang. Jadi pastikan Bapak Ibu semua Anda berpartisipasi dan bergabung di ISEF di bulan Oktober nanti. Nah, sebagai pembuka diskusi dalam kick off ISEF kali ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang istimewa, yang sudah tidak asing lagi kalau kita diskusi dan berbincang soal ekonomi dan keuangan syariah. Langsung saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu semua. Pertama, sudah hadir Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bapak M. Anwar Basori. Pak Anwar, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Evi. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelah Pak Anwar sudah hadir Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Pak Khalil, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, senang sekali. Ini senyumnya narasumber saya sumringah. Semoga Jumatnya juga jadi Jumat berkah ini ya. Amin, ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Nah, kita bincang soal ISEF, kemudian soal potensi dan juga peluang ekonomi syariah di Indonesia, Bapak-bapak. Saya akan ke Pak Anwar terlebih dahulu. Pak, ada terasa yang berbeda kan, ISEF gelarannya di tahun ini di 2020. Tapi menurut Bapak sendiri yang berbeda di luar secara virtual apa sih yang berbeda ini? Pak Anwar silakan. Terima kasih Mbak Evi. Karena ini ada Pak Kiai, jadi kita berpikir kami sebagai panitia pelaksana ISEF ini, dulu orang mengatakan ghaib itu mistik gitu Pak Kiai ya. Tapi sekarang justru kita bicara kemistikan, artinya selalu ghaib. Artinya sekarang alhamdulillah ISEF 2020 di masa COVID kita meniatkan diri sebagai panitia pelaksana dapat amanah dari pimpinan, dari kelembagaan yang lain berkolaborasi untuk mengadakan dengan full virtual, virtual yang dilakukan. Nah pertama kami juga memang harus berkolaborasi Mbak Afi, memang kami juga virtual, orang belum pernah membayangkan seperti apa virtual, tapi juga kolaborasi dengan KNIKS, kelembagaan yang lain, asosiasi termasuk DSN MUI, penyelenggaraan apa. Kalau seminar biasa, tapi nanti kita bagaimana yang lain. Dan alhamdulillah kolaborasi itu jalan dan alhamdulillah pagi ini kita bisa relay dari seluruh Indonesia. Malahan tadi kami bisa dengan Pak Kiai, termasuk di luar Indonesia ada dari Bahrain, ada Kuala Lumpur, kolega-kolega dari internasional juga meliput ini dengan YouTube maupun dengan Zoom. Alhamdulillah tadi kita sudah bicara sekarang COVID itu bukan hal yang harus kita pungkiri kalau tempat lain beberapa event yang lain mundur 2021, Dubai Expo, Malaysia gitu ya itu mundur 2021. Tapi insya Allah dengan ya mungkin ketidaksempurnaan ada, tapi kita niatkan semuanya bahwa kita mulai dengan era baru event virtual tadi. Ini baru pertama kalinya ya Pak Anwar? Untuk virtual insya Allah. Rasanya untuk mungkin panitia pelaksana berbeda juga nggak sih? Tentunya ada, deg-degan pasti ada, karena terkait dengan jaringan dan yang lain. Tapi kembali lagi tentunya karena didampingi Pak Kiai Khalil Nafis, tentunya moga-moga acara ini harus kita minta langit juga. Doa dari yang lain, moga-moga itu berjalan dengan lancar, dengan tentunya dengan dihadiri oleh berbagai undangan, tentunya kami bisa dari panitia pelaksana bisa menyajikan hal yang lain dan tentunya Indonesia bisa tampil bahwa kita masih bisa mempertahankan ISEF ke-7 itu dengan full virtual dilakukan dan itu bisa dinikmati. Mungkin juga kalau dibandingkan fisik memang nggak bisa
100% sama Pak Kiai ya. Kan enggak real nih. Tapi ini bagian daripada upaya kita dan dengan lembaga-lembaga yang lain, asosiasi-asosiasi untuk menyajikan bahwa kehadiran ISEF di global event syariah itu masih ada. Masih ada, Iya. nggak mundur ya, Iya. nggak kayak negara kita tetap menyelenggarakan itu. Nah kalau tadi dikatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang, kita bicara soal ISEF, Pak Anwar evolusinya ISEF ini sudah yang ke-7, seperti apa sih mungkin bisa diceritakan apabila perjalanan dari ISEF sendiri? Ya sekilas mungkin juga Pak Kiai juga selalu mengikuti terus. Memang 2014 dimulai dari Surabaya, 2014, 15, 16, 17 di Surabaya karena memang waktu itu ada pertemuan-pertemuan internasional di Surabaya dilakukan berbagai kegiatan. Karena ISEF ini ada menggabungkan dua kegiatan. Kegiatan forum itu ada namanya akademisi, ada berbagai pakar profesional, ada workshop seminar internasional. Tapi kalau hanya itu acaranya kurang pas, sehingga ada expo, ada talk show, ada tablik akbar. Mungkin Lebih kalau menarik. kami bisa singkat adalah sebetulnya dari founding fathers kita, dari bapak-bapak yang melahirkan ISEF ini, Iya. tentunya adalah bagaimana ISEF mempersatukan penggiat syariah, mempertemukan ummah tu ummah, dari akademisi, kemudian juga dari berbagai para kiai, termasuk ada silaturahmi kiai, kemudian juga business to business. Karena di deal bisnis, jadi investor dengan seller buyer, UMKM dan yang lain mensilaturahmikan. Ini gitu. lengkap banget ya Pak, ISEF tuh lengkap Insya Allah. semuanya, hulu hilirnya ketemu gitu. Karena silaturahmi dari berbagai pihak kan, bukan kegiatan Bank Indonesia. Ini Iya, kan support selalu dari Pak Gubernur banyak sampaikan stakeholder. bahwa kami panitia pelaksana dengan berbagai pihak menyediakan platformnya, monggo silaturahmi bersama-sama dengan berbagai pihak, tentunya support itu yang kami butuhkan bersama supaya ini terselenggara sejak 2014, 15, apalagi sekarang ada KNIKS Iya. yang langsung juga Ketua Harian Pak Wapres melakukan lead sendiri, jadi tentunya itu membuat kami lebih mudah berkolaborasi dengan kelembagaan yang lain. Oke, Gitu Mbak Avi. baik, terima kasih Pak Anwar. Jawabannya lugas dan langsung tergambarkan apa yang bisa kita dapatkan manfaat dan berkah dari kegiatan ISEF Amin. 2020 ini. Nah, tapi saya mau tanya ke Pak Kiai. Pak Kiai, tanggapan Pak Kiai soal ISEF sendiri itu seperti apa sih? Saya pikir sangat positif dan membuat kita lebih bangga bahwa ekonomi syariah itu bisa menjadi jawaban kepada umat dan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini tidak berarti kita menunggu hilang, menunggu setelah reda, menunggu setelah sirna di Indonesia. Tetapi pada saat yang bersamaan ya kita harus survive. Dan yang bisa survive adalah ekonomi syariah ini. Contoh umpamanya dari kita mengadakan ISEF ini kayak menciptakan pasar ya. Iya. Jadi Ya, pasar itu penting. sepakat. Jadi di mana itu pasar rame, pasarnya besar, pasti ekonomi itu di sana Bergerak. bagus, bergerak. Makanya saya Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah mau disiapin untuk harta pada dia nggak hanya nanya mana pasarnya. Kalau sudah tahu pasarnya di mana, nah Abdurrahman bin Auf akan berbisnis jadi orang kaya. Jadi saudagar di sana. Nah ini juga saya pikir ISEF ini menjadi kesempatan bagi kita di samping eventnya ini besar membanggakan yang ngerjain anak-anak kita ya. Artinya generasi kita ini yang ngerjain dan bisa melaksanakan di saat COVID seperti sekarang. Artinya apa? Kita jangan berhenti produksi. Tetap kita bekerja. Seperti halnya sekarang bahayanya pandemi COVID-19 ini kepada kesehatan kita tak kalah bahayanya dengan bahayanya kita tidak berproduksi. Karena manusia memang harus mengkonsumsi, manusia juga harus bekerja. Akhirnya kita dua-duanya, awalnya daruratnya kesehatan, sekarang darurat ekonomi. Jadi orang sama bahayanya dengan daruratnya kesehatan itu. Orang bisa panik, ketika panik menimbulkan penyakit. Setelah penyakit menjadi krisis ekonomi menjadi krisis sosial, bisa Ada menjadi krisis tindak ekonomi. kejahatan dan lain-lain. Seterusnya. Dan menurut saya ini sangat-sangat positif, apalagi nanti ummah tu ummah ya. Kalau bicara ekonomi syariah itu kan cirinya adalah lending. Cirinya kepada sektor real. Sehingga kondisi seperti apapun dunia ini ya tetap dia survive. Karena umpamanya berkenaan dengan food ya, makanan, konsumsi. Apalagi negara kita ini sekarang yang mendapat bonus demografi 269 juta penduduk kita. Ini kan butuh makan. Jadi di saat COVID-19 ini yang tidak turun ya produksi adalah makanan, konsumsi. Dan ketepatan kita memang ciri ekonomi syariah itu kan halal ya. Di tahun 2019 halal kita itu
173 miliar dolar US ya pasar kita. Artinya kita ini Iya, sangat besar, cuman kita masih jadi konsumen, belum menjadi produsen. Itu kenapa tuh? Kenapa tuh konsumsinya sudah berjalan tapi produksinya jadi produsen itu mungkin masih dalam proses? Tanggung jawab kita Tantangannya semua. apa sih, Pak bersama. Kiai? Tanggung Oh, jawab kita pertama ya kita memang entrepreneurnya itu harus dinaikkan. Ya. oke. Jumlah entrepreneur Indonesia itu nggak sampai 10%. Jadi dimanapun negara kaya itu karena banyak entrepreneur. Seperti Abdurrahman bin Auf tadi. Makanya Nabi mengatakan alaikum bitijarah fa inha tis'ata asyar rizki. Anda berbisnis. 90% jalannya rezeki itu dari bisnis. Jadi 10% itu yang dibagi-bagi dengan pegawai-pegawai itu. Jadi kalau Rezekinya turun turun gitu ya. jadi 90%. Ternyata yang bermain di 90% kita nggak sampai 10% dari penduduk kita. Iya. Makanya kalau pebisnis kaya orang memaklumi gitu. Tapi kalau ada pegawai kaya orang curigai ini dari mana hartanya kan gitu. Nah oleh karena itu ini perlu didorong. Ya entrepreneur baru seperti sekarang banyak. Kita jangan berpikir COVID sampai wah nanti setelah baru saya bisa. Tidak. Setelah ada vaksin baru nanti bergerak. Tidak. Udah Sekarang telat. orang beli, saya beli kitab-kitab ya orang di grup kami itu ada yang jual kitab ini. Malah kita langsung beli dikirim. Iya. Udah nggak ke tempat, mau butuh meja kami udah nggak perlu datang, cukup digambar dikirim. Seperti tadi umpamanya ada penjualan expo itu Iya, virtual. virtual, orang bisa langsung transaksi. Betul. Pembayaran sekarang sudah bisa virtual. Iya. Jadi sebenarnya kita jangan menunggu itu selesai, tapi kita saat begini kita bisa survive, apalagi setelah nanti selesai. Saya pikir ini cara Allah Subhanahu Wa Taala mengubah kita. Ya, Allah itu tidak akan ya melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah di belakangnya. Nah, Makanya rahmatan lil mukminin, oleh karena itu karena rahmat bagi kita jangan menunggu wah kapan ya Allah ini Covid nggak ada, kapan ya Allah. Saya udah setuju tadi gak usah ditunda. Iya, iya. gerak langsung. Gerak langsung, tinggal apa Iya. solusinya, Iya, apa iya. caranya. Jangan nunggu wah setelah tahun 2001 belum tentu. Iya. Nanti jangan nunggu vaksin. Nyambung Kiai tadi. Silakan Pak Anwar. Justru ISEF tadi Kiai, memang kami ini bukan hanya event. Justru ini betul-betul baru kick off. Sementara acaranya itu 3 bulan ke depan Kiai. Ada namanya Festival Syariah Regional di NTB, KTI, Sumatera, dan lanjut Jawa. Itu kegiatannya bukannya seminar, ada namanya kurasi. Sekarang ini akan ada kurasi sudah tersedia fashion, kita bicara fashion. Iya. Itu desainer-desainer itu kita mengkurasi UMKM keliling seluruh Indonesia untuk dipersiapkan di event virtual ini. Karena pada saat yang akan datang tentunya kan ini akan menjadi temu silaturahmi bisnis to bisnis. Justru itu yang memberikan ekspektasi betul usaha-usaha itu muncul. Nggak perlu nunggu COVID selesai bukan, tapi justru ini mengkurasi UMKM seluruh Indonesia mengenai fashion, namanya IKRA. Yang kedua Ponpes Kiai. Ponpes itu ada berbagai kegiatan-kegiatan Ponpes dilakukan juga untuk kita lengkan produknya tadi ada greenhouse, ada hidroponik dan yang lain. Sepakat dengan kita di bahwa justru di COVID ini ISEF ini adalah bagian daripada proses event yang mendorong menggerakkan ekonomi dari Sabang sampai Merauke supaya platformnya menggunakan silaturahmi tadi umat to umat, business to business supaya entrepreneur yang tadi sampaikan kayak kurang ya, tadi Pak. jalan. Saya juga kalau gitu abis ini nanti Oktober ya Pak, saya masih ada waktu buat jadi entrepreneur, Masih, ikutan masih. di ISEF ya Masih, Pak Anwar. insya Allah, insya Allah. Nah mungkin closing statement, harapan dan juga ini kan sebuah event yang semangatnya baik sekali, pertumbuhan ekonomi, sejahtera dan juga insya Allah baik untuk semua pihak. Pak Anwar, apa harapannya terutama mungkin disampaikan oleh para peserta, apa yang bisa didapat jika kemudian mereka berpartisipasi ikutan dalam acara ini? Iya. Kembali lagi mungkin karena ISEF itu adalah platform bersama, silaturahim tempat tadi bersama tadi harapannya adalah seluruh pihak akan join, bukan hanya regulator. Banyak sekali bisnis to bisnis, ada investor, ada seller, ada buyer, tempat tersentuh, ada asosiasi, ada akademisi, ada pengusaha dan yang lain masuk di situ. Bayangan saya adalah ISEF akan menjadi tempat silaturahim tadi, penggiat ekonomi syariah, Iya. untuk membuat betul-betul ekonomi syariah tadi sampaikan Kiai, bukan hanya wacana, tapi betul-betul bisa berkontribusi di saat ini untuk menggerakkan ekonomi bahwa ekonomi syariah itu bagian daripada menggerakkan partisipasi masyarakat. Iya. Jadi kalau burden sharing sudah dilakukan oleh pemerintah, justru ini bagaimana mendorong masyarakat berpartisipasi sendiri di antara mereka Iya. di dalam event ini. Ayo dong, ini wadahnya sudah disiapkan Ya, oleh Bank gitu, Indonesia dan ya. juga stakeholder kementeriannya ada Ya, 16 amanah kementerian dari- yang ikutan banyak Amanah sekali ya. Dari pimpinan-pimpinan kita memang mengharapkan seperti itu yang disanukan tadi. Oke, bisa disambut Berjamaah. dengan positif Pak Kiai, silakan mungkin closing statementnya juga. Ekonomi syariah itu padat karya.
Jadi di mana ada investasi di ekonomi syariah, di situ pasti ada penyerapan tenaga kerja. Dan ketika ada penyerapan tenaga kerja, di situ ada harokah, ada gerak. Al-harokah barokah. Bergerak itu ada barokahnya. Barokah itu tambahnya kebaikan, tambah produktivitas, tambah kita juga memberikan fasilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seperti di Indonesia yang jumlah penduduknya besar, maka ekonomi syariah adalah solusi. Sekarang umpamanya kita banyak di rumah bisa bertani. Orang berpikir tadi pondok pesantren. Kemarin berpikir pondok pesantren bisa menggerakkan kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan. Betul. Green wakaf umpamanya. Masing-masing pesantren kalau punya 1000 pesantren, saya udah hitung, itu cukup 1 hektar. Bisa Itu mandiri gitu bisa ya? mandiri, artinya kita pasti semuanya makan beras, makan nasi kan dari beras yang dimasak itu. Iya. Dengan 1 hektar itu udah cukup untuk membiayai 1000 muridnya. Nanti kita banyak ada hidroponik yang sekarang digerakkan oleh BI di pesantren-pesantren. Sayurnya kita juga bagus. Nanti ada ternaknya, dagingnya, proteinnya bisa kalau juga. udah food kan pasti kita makan. Dan Iya. dengan kita adanya ISEF ini saya pikir bisa memberikan wajah kepada dunia dan kepada kita Baik. semua, pasar kita yang Amin. produktif dan juga kita berokah gitu ya. Baik, amin. Aduh, semoga harapan ini bisa terjawab dalam acara ini. Semoga sukses acara Amin. ISEF Amin. 2020. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian. Dan saya itu tadi diskusi singkat kita, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kita kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih kepada Bapak M. Anwar Basori, Kiai Haji Khalil Nafis, dan Afiani Malik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan memasuki acara utama, yaitu Kick Off the 7th Indonesia Syariah Economic Festival 2020. Kepada seluruh tamu undangan, kami harapkan untuk tetap bergabung bersama dengan kami, karena sesaat lagi acara utama yang akan dipandu oleh Tiadiran akan segera dimulai. Saya Sylvia, izin pamit undur diri dan selamat menyaksikan acara berikutnya. Tahun 2020 telah mengubah hidup kita semua. Kini kita memasuki era the new normal dengan pola kehidupan dan tantangan baru. Namun semua ini menciptakan peluang baru. Untuk semakin membumikan ekonomi dan keuangan syariah. Mari berikhtiar, mari berkolaborasi, bangkitkan semangat optimisme, membangun spirit perjuangan. Melalui program ekonomi dan keuangan syariah yang bersinergi, inovatif, dan didukung oleh inovasi digital. Mari bersama ISEF mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Kami mengucapkan selamat bergabung di dalam acara Kick Off ISEF 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari Gedung Tamrin, Bank Indonesia, selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat berjumpa secara virtual mentaati protokol kesehatan COVID-19 di acara Kick Off the 7th Indonesia Syariah Economic Festival 2020. May peace be upon us all, and greetings to everyone joining our virtual event. Live from Tamrin Building,
of Bank Indonesia, a very good morning and welcome to the kickoff of the 7th Indonesia Syariah Economic Festival 2020. Before we start with the whole event, we would like to kindly inform all our English-speaking guests, especially their excellencies, ambassadors of friendly countries who are tuning in to this virtual event. Please don't forget to switch to the English channel to listen to the English interpretation as the whole proceeding will be conducted in Bahasa Indonesia. Thank you. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Yang Mulia para Duta Besar Negara Sahabat. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan dan anggota DPR, DPD RI, para gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan dan anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, pimpinan lembaga dan asosiasi, juga para penggiat ekonomi dan keuangan syariah, serta hadirin yang menyaksikan acara ini secara virtual. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual pada acara rangkaian kegiatan ISEF 2020, Kick-Off Indonesia Syariah Economic Festival, ISEF ke-7 tahun 2020, bertajuk Spirit Sinergi Membangun Negeri. Penyelenggaraan ISEF tahun ini terselenggara atas sinergi Bank Indonesia dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan mengangkat tema pemberdayaan bersama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah melalui promosi industri halal untuk kesejahteraan global. ISEF tahun ini sangat spesial karena selain dilaksanakan secara virtual, juga pada tahun ini menggabungkan kegiatan Festival Ekonomi Syariah di seluruh Indonesia sampai nanti puncaknya di bulan Oktober mendatang. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah raksasa yang tidur, yang memiliki potensi dan peluang untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi global, secara khusus sektor ekonomi dan kegiatan syariah. We praise God the Almighty as we are able to conduct a series of events, a kickoff to Indonesia Syariah Economic Festival 2020. This event is conducted in synergy between Bank Indonesia and the National Islamic Finance and Economic Committee. This year's theme, Mutual Empowerment in Accelerating Syariah Economic Growth through Promoting Halal Industries for Global Prosperity. As a country with the world's largest Muslim population, Indonesia is seen as a sleeping giant with the potential and opportunity to become a major player in the global economy, especially in the Islamic, economic, and financial sectors. Mengawali acara ini dengan senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pemutaran video profil ISEF 2020. To start this auspicious occasion, the recitation of the verses of the Holy Al-Quran, Surah Ali Imran verses 102 until 104, followed by a video presentation on ISEF. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Kalam Ilahi, Surah Ali Imran ayat 102 hingga 104. Qori, Bapak Kiai Haji Rifat Abi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia bersama kementerian dan otoritas yang tergabung dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta berbagai stakeholders ekonomi dan keuangan syariah kembali menyelenggarakan ISEF ke-7. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya krisis kesehatan, namun menyentuh berbagai sisi sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi yang terdampak luas. Untuk meminimalisir hal tersebut, berbagai usaha dan kolaborasi telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga negara. Hal tersebut dilakukan melalui penyesuaian anggaran belanja di berbagai sektor dan penerbitan kebijakan bauran lainnya untuk memperkuat stimulus ekonomi.
Penguatan kelembagaan juga dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah melalui perubahan fungsi KNKS menjadi KNEKS agar pengembangan sektor keuangan syariah juga dapat dilakukan beriringan dengan pengembangan ekonominya. Koordinasi di antara kementerian dan lembaga terus ditingkatkan agar kebijakan yang ditempuh bisa memberikan dampak positif yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dunia pesantren dan berbagai penggiat usaha syariah berikhtiar dengan inovasi melalui penerapan usaha berbasis protokol COVID-19, mendorong produk ketahanan pangan, dan mengembangkan renewable energy. Pemasaran berbasis teknologi digital dilakukan agar penyediaan produk halal dapat dipasarkan secara luas dengan harga terjangkau. Ekosistem keuangan syariah dikembangkan melalui berbagai penerbitan produk keuangan syariah seperti Cash Wakaf Link Sukuk, Bank Wakaf Mikro, dan realisasi KUR. Pada keuangan sosial syariah masyarakat secara berbondong-bondong menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Seluruh hal ini dilakukan agar manfaat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat dirasakan oleh seluruh komponen ekonomi bangsa. Ikhtiar demi ikhtiar terus digelorakan oleh seluruh elemen bangsa. Kebijakan yang adaptif, inovasi pada sektor usaha dan keuangan syariah memberikan kita semangat untuk terus bekerja sama dalam kebaikan. Dalam rangka mengoptimalisasi dampak positif kerjasama yang telah dibangun oleh seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia bersama dengan KNEKS menciptakan sebuah platform terintegrasi, yaitu Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF dan Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR yang dapat mengakomodir terbentuknya silaturahim yang erat di antara regulator, profesional, pelaku usaha syariah, unit usaha pesantren, korporasi domestik dan internasional, komunitas masyarakat, dan akademisi. Diharapkan dengan bertemunya seluruh komponen tersebut, tujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia dapat terwujud. Saat ini, ISEF telah memasuki penyelenggaraannya yang ke-7 yang telah berhasil meraih pencapaian positif pada bidang ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, terhubungnya pelaku usaha syariah dengan investor, dan peningkatan literasi masyarakat. Mulai tahun 2017, ISEF selalu diawali dengan kegiatan FESYAR di 3 daerah, Sumatera, Jawa, dan Timur Indonesia. Pelaksanaan ISEF dan FESYAR kali ini dilakukan dengan konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu menggunakan format virtual. Rangkaian ISEF 2020 akan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus dan puncaknya pada bulan Oktober 2020. Mari melangkah bersama ISEF 2020 menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kita beri tepuk tangan tentunya untuk ISEF 2020 di tempat kita masing-masing. Ya, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video profil dari ISEF 2020. ISEF merupakan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari peran Bank Indonesia dalam mewujudkan Indonesia menjadi kiblat perekonomian syariah dunia. Setelah menyaksikan video profil ISEF 2020, kini mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Gubernur Bank Indonesia. Ladies and gentlemen, and now speech by His Excellency, the Governor of Bank Indonesia. Kami silakan dengan hormat Bapak Peri Warjio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Yang kami muliakan para duta besar negara sahabat. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Para pimpinan kementerian dan lembaga anggota Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Pimpinan BSBI, IAI, dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Pendahulu kami dan rekan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat,
Jawa Timur, dan Sumatera Barat selaku host untuk Festival Ekonomi Syariah tahun 2020. Para pimpinan pondok pesantren, perguruan tinggi, para dunia usaha dan perbankan syariah, media nasional, dan undangan yang berbahagia. Selamat datang di pembukaan rangkaian ISEP tahun 2020. Alhamdulillah, di tengah pandemi COVID-19, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya dapat bersilaturahmi dalam acara ini. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang nanti akan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi rangkaian ISEP tahun 2020 serta para hadirin semua yang berkenan hadir secara virtual. Berkenan kami untuk menyampaikan secara singkat konsepsi dan rangkaian kegiatan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah dan ISEP ke-7 pada tahun 2020 ini. Serta ajakan kepada seluruh pihak untuk terus berjamaah dalam memacu ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan di dunia yang kami rangkum dalam tema Spirit Sinergi Membangun Negeri. Hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semua setidaknya ada 3 hal penting di dalam menghadapi musibah, termasuk pandemi COVID-19 ini. Pertama, kita harus semakin sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu dekat dengan kita. Kedua, kita harus optimis bahwa di setiap kesulitan Allah selalu akan memberikan kemudahan. Ketiga, barangkali di tengah musibah termasuk COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan kepada kita semua peradaban baru bagi umat manusia. Peradaban digital, termasuk ekonomi keuangan syariah digital. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, sejak tahun 2014 kita terus memperkuat sinergi membangun peradaban baru itu melalui Festival Ekonomi Syariah dan ISEP yang setiap tahunnya kita lakukan. Kita akselerasi secara bersama pengembangan ekonomi syariah sebagai kekuatan dalam perekonomian Indonesia. Dan sinergi itu semakin kuat di bawah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang diperkuat sejak tahun lalu. Kita semakin berdayakan ekonomi syariah, membangun mata rantai ekonomi halal value chain. Di pertanian, makanan minuman, fashion termasuk kosmetika, pariwisata ramah muslim, UMKM syariah, dan kemandirian ekonomi pesantren. Kita tingkatkan sektor keuangan syariah, apakah di perbankan atau di pasar keuangan. Kita juga mobilisasi keuangan sosial syariah, zakat, infak, sedekah, wakaf, agar semuanya lebih produktif bagi kemajuan ekonomi umat. Kita perluas riset, edukasi, dan juga literasi masyarakat. Kurikulum ekonomi syariah, kewirausahaan, dan kampanye luas gaya hidup halal sebagai new lifestyle. Melalui sinergi di dalam Festival Ekonomi Syariah dan ISEP, bagi semua inklusif, termasuk bagi para milenial. Hadirin yang kami hormati, pada tahun 2020 ini, peradaban baru ekonomi keuangan syariah kita perkuat dengan digitalisasi.
Di tengah pandemi, ekonomi digital kita tingkatkan dengan sinergi ekonomi keuangan syariah. Bukan scale down, tapi justru scale up. Bukan menurun, tapi justru kita perluas, kita tingkatkan. Spirit sinergi inilah yang mendasari rangkaian seluruh acara Festival Ekonomi Syariah dan ISEP ke-7 dalam 3 bulan ke depan. Kita selenggarakan Festival Ekonomi Syariah di wilayah Timur yang akan kita pusatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Agustus. Fesar wilayah Sumatera kita pusatkan di Sumatera Barat pada bulan September. Dan Fesar wilayah Jawa dipusatkan di Jawa Timur pada bulan Oktober. Dan karena itu apresiasi kepada Gubernur Zulkifli Mansah, Gubernur Irwan Prayitno, dan Bu Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang menjadi host tahun ini. Dan ISEP akan kita puncakkan. Puncaknya adalah di bulan Oktober 2020 di Jakarta. Kita semakin perluas mitra strategis, otoritas dan penggiat ekonomi keuangan syariah. Seluruh kementerian lembaga anggota KNEKS, MUI, Basnas, BWI, BBKH, BBCBH, IAEI, MES, IHLC, IFC, dan seluruh juga pondok-pondok pesantren. Karena itu apresiasi kepada Bapak Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah yang nanti akan juga melaporkan pendirian Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Kita tingkatkan rangkaian acara program-program ekonomi keuangan syariah dengan sinergi dan kolaborasi dari para mitra strategis, nasional maupun internasional. Tidak kurang dari 22 pertemuan virtual, 15 business coaching dan matching, 500 eksibisi, 10 showcase mitra strategis, dan 7 kompetisi nasional. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah, ISEP telah berevolusi secara cepat menjadi event internasional, membanggakan Indonesia sebagai referensi global, menjadi platform bersama untuk berjamaah dalam sinergi memacu ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi para mitra strategis semakin kuat dan luas. Otoritas, pelaku usaha, institusi keuangan syariah, akademisi, asosiasi, pesantren, maupun secara masyarakat luas. Selain berbagai acara internasional, Muslim Fashion Show, dan Business Basic, demikian juga silaturahmi nasional akan melibatkan 110 pimpinan pondok pesantren dari seluruh Indonesia. Bahkan, FESAR dan ISEP 2020 menjadi event ekonomi syariah internasional pertama yang dilakukan secara virtual. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kita hormati, demikian laporan singkat mengenai konsepsi dan rangkaian kegiatan FESAR dan ISEP tahun 2020. Sekaligus sebagai tindak lanjut arahan Bapak Wakil Presiden untuk berjamaah, memacu ekonomi keuangan syariah secara inklusif menjadi kekuatan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, mari kita terus perkuat sinergi membangun negeri menuju Indonesia maju. Selanjutnya, pada waktunya nanti kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan, arahan, dan sekaligus secara resmi membuka rangkaian FESAR dan ISEP tahun 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Peri Warjio atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video testimoni dari 3 kepala daerah penyelenggara Festival Ekonomi Syariah. We will now hear the testimonials from 3 Indonesian governors, Governor of West Nusa Tenggara, West Sumatra, and East Java on the staging of the Economic Syariah Festival in the regions. Inilah Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno, dan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat menyaksikan. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tentu tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, serta koordinasi antara pusat dan daerah. Untuk itu, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya difokuskan pada tingkat pusat, namun juga digalakkan di tingkat daerah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR, yang dilaksanakan di 3 regional, yaitu Regional Sumatera, Jawa, dan kawasan timur Indonesia. Di tahun 2020, untuk kawasan timur Indonesia, FESYAR akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, merasa bahagia sekali akhirnya event yang sudah sangat kami rindukan, kami tunggu di NTB, yaitu Festival Keuangan dan Ekonomi Syariah kita laksanakan juga. Nah, kenapa ini begitu berharga buat kami? Karena dulu rencana awalnya waktu saya di Komisi 11 di DPR RI, ada rencana mengadakan event ini di NTB. Tapi karena NTB disapa gempa yang cukup keras waktu itu, akhirnya tertunda untuk dilaksanakan. Jadi terima kasih Pak Wakil Presiden, Ibu Menteri Keuangan, kemudian Gubernur Bank Indonesia, juga pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang membuat akhirnya event ini betul-betul bisa terlaksana sehingga dahaga itu bisa kami atasi. Kami di NTB merasa berharap sekali, apalagi tema besar yang sedang kami gesa di NTB adalah industrialisasi, dan industrialisasi yaitu menghadirkan industri manufaktur, mengolah bahan baku menjadi bahan yang punya nilai tambah yang lebih baik, membutuhkan interaksi dengan dunia keuangan yang baik. Terutama di NTB, Bank NTB kami sudah dikonversi menjadi bank syariah. OJK kita juga mulai menginisiasi gerakan-gerakan untuk literasi keuangan ke pondok-pondok pesantren. Dan mudah-mudahan NTB yang selama ini dikenal dengan the best halal tourism in the world, bukan hanya kulinernya yang halal, bukan hanya banyak masjidnya, tapi instrumen keuangannya juga yang berbau syariah semakin familiar di tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan adanya event seperti ini, literasi keuangan dan ekonomi syariah semakin intensif kita galakkan, sehingga satu saat NTB bisa menjelma menjadi pusat keuangan dan ekonomi syariah yang inklusif, tidak menyeramkan, tapi juga menghadirkan banyak kemaslahatan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah pelaksanaan FESYAR untuk Regional Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang kita hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, yang kita hormati Bapak Ibu pimpinan kementerian dan lembaga, anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang kita hormati Bapak Ibu, pimpinan lembaga, asosiasi, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Ekonomi dan keuangan syariah merupakan satu kesatuan dengan falsafah Minang, yaitu adat besadi syara, sara besadi kitabullah. Syariah menjadikan adat dan budaya Minang. Hadapi tantangan dengan keberanian. Janganlah lari 1000 langkah.
Ekonomi syariah suatu keniscayaan bila kita ingin hidup berkah. Di Sumatera Barat terdapat beberapa sektor ekonomi syariah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, seperti kuliner, pariwisata halal, dan juga beberapa lainnya. Sejalan dengan upaya tersebut, FESYAR yang diinisiasi oleh Bank Indonesia merupakan salah satu momentum bagi kami di Sumatera Barat untuk menggerakkan perekonomian syariah di daerah. Kami sangat menyambut dan juga berkomitmen untuk pelaksananya FESYAR 2020 Regional Sumatera yang merupakan bagian dari kegiatan Road to ISEF 2020, di mana Sumatera Barat sebagai tuan rumah nantinya. Semoga Allah SWT menerima, memudahkan semua urusan kita. Di malam gelap perlu suluh, apalagi saat minta syafaat. Kami dukung FESYAR 2020, semoga sukses dan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wilayah Jawa, Provinsi Jawa Timur akan mewakili pelaksanaan FESYAR untuk Regional Jawa. Alhamdulillah, Festival Ekonomi Syariah diselenggarakan di tahun 2020 pada saat masih posisi pandemi COVID-19. Kita akan terus bergerak bagaimana menyiapkan produk-produk halal. Pemprov Jawa Timur melakukan sinergi dan kolaborasi bersama Kanwil BI Jawa Timur. Antara lain adalah bagaimana training juleha juru penyembelihan halal. Ini menjadi penting karena dari sumber uang yang halal, kita juga berharap bahwa yang kita konsumsi juga adalah produk yang halal. Bahwa dalam periode pemerintahan Khofifah Emil, kami menginisiasi OPOP One Pesantren One Product. Kita tahu di Jawa Timur ini lebih dari 6.000 pesantren. Ada 3 pilar di dalamnya, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, dan ada sosiopreneur. Inilah yang kita harap akan menjadi kekuatan baru bahwa para santri, pesantrennya, dan alumninya serta masyarakat di sekitarnya akan bertumbuh menjadi masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi dan ketangguhan untuk bisa membangun ekonomi yang berbasis syariah. Tentu kami berharap bahwa FESYAR tahun 2020 ini menjadi stimulus bagi proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Mudah-mudahan FESYAR tahun 2020 akan memberikan manfaat dan keberkahan yang luas bagi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan FESYAR di ketiga kota yang mewakili setiap regional tersebut dilakukan dalam rangka menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian yang inklusif, berkelanjutan, dan berdasarkan kearifan lokal. Terima kasih kepada Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan testimoni tentang Festival Ekonomi Syariah FESYAR di daerah. Tentunya kita semakin tidak sabar dengan rangkaian kegiatan ISEF ini, apa saja yang ditawarkan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren Hebitren atas terbentuknya Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren. During this occasion, we will see a video presentation on the establishment of the Association of Islamic Boarding Schools Economy and Business, Hebitren. Untuk penjelasan lebih lanjut, kami silakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hebitren, Bapak Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ma an'amallahu alaina
wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Harian KNEX. Yang kami hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Menteri dan Kepala Lembaga serta undangan lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, para pengurus Happy Trend seluruh Indonesia, baik pusat maupun wilayah yang saya hormati, serta yang kami cintai dan kami banggakan seluruh Bapak, Ibu, dan Ibu Nyai, pimpinan pondok pesantren, serta perwakilannya dari seluruh Indonesia. Sungguh sebuah anugerah dan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, di mana telah memberikan kita semua, khususnya waktu dan kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri kick-off ISEF Bank Indonesia yang sekaligus akan menjadi launching secara resmi Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren Happy Trend. Pada tahun 2019 baru-baru ini, kami beserta perwakilan 110 pondok pesantren dari seluruh Indonesia telah bersepakat untuk mendirikan sebuah wadah atau organisasi untuk mempersatukan kepentingan ekonomi dan bisnis antar pondok pesantren agar dapat bersama-sama mewujudkan kesejahteraan baik dari internal pesantren maupun untuk umat. Pembentukan Happy Trend ini tidak terlepas dari peranan Bank Indonesia yang telah berkomitmen memberikan fasilitas menjembatani pesantren dengan pemangku kepentingan, sehingga Happy Trend ini bisa di-launching secara resmi pada hari ini. Alhamdulillah, setelah melewati perjuangan panjang bersama para formatur dengan support penuh dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah DEX Bank Indonesia, struktur lembaga Happy Trend sudah lengkap dan telah disepakati. Sungguh besar harapan kami keberadaan atau kehadiran Happy Trend ini akan memberikan manfaat bagi unit bisnis masing-masing pesantren. Pesantren yang saat ini berhasil mandiri secara ekonomi melalui Happy Trend memiliki tanggung jawab untuk berbagi ilmu dan mengajak pesantren lainnya untuk ikut mandiri. Selain itu, melalui Happy Trend, seluruh pondok pesantren diberikan kesempatan untuk bekerja sama secara ekonomi maupun bisnis agar dapat memberikan dampak yang besar untuk pesantren masing-masing dan khususnya umat. Seperti sebuah analogi, sebatang kayu kecil tentunya akan mudah dipatahkan dibandingkan dengan 10 atau 100 potong kayu yang bersatu, tentunya akan sangat sulit untuk dipatahkan. Mari kita semua berhimpun bersama dengan Happy Trend. Semoga apa yang dicita-citakan dapat berjalan lancar. Saya mewakili seluruh pengurus mengharapkan doa dan dukungan dari semua pihak. Semoga ikhtiar kita untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren dapat terwujud melalui wadah Happy Trend. Hidup Happy Trend, Happy Trend keren. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah atas peresmian Happy Trend pada hari ini 7 Agustus 2020.
Mari bersama kita dukung dan doakan agar melalui wadah Habitren ini terwujud kemandirian ekonomi pesantren. Congratulations to Habitren, officially inaugurated, and we hope that this will be a great forum to improve the conditions of our pesantrens or Islamic boarding schools. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf, Wakil Presiden Republik Indonesia tidak dapat hadir bersama kita karena beliau harus mengikuti acara kenegaraan. Namun, Wakil Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan rekaman untuk acara kita ini. Mari kita ikuti rekaman sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan kegiatan ISEF ke-7 tahun 2020. And now, ladies and gentlemen, speech by His Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia, followed by declaring the start of the kick-off, the 7th Indonesia Syariah Economic Festival 2020. Hadirin, inilah rekaman Wakil Presiden Republik Indonesia hanya untuk ISEF 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia dan para anggota Dewan Gubernur, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Yang mulia para duta besar negara sahabat, para gubernur, bupati dan wali kota, sekretaris, KNKS, dan para anggota manajemen eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, para penggiat ekonomi dan keuangan syariah, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara kick-off dan pembukaan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF yang ke-7 tahun 2020. Merupakan kebahagiaan bagi saya diberikan kesempatan untuk membuka rangkaian acara ISEF ke-7 tahun 2020 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, seluruh jajaran Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan ISEF tahun ini. Bagi saya, ISEF merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan dan sektor real untuk mendorong pencapaian Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Partisipasi saya dalam acara ISEF ini merupakan yang kedua kalinya. Pada bulan November 2019 atau kurang lebih sebulan setelah saya dilantik sebagai Wakil Presiden, saya juga diundang untuk membuka acara ISEF yang ke-6 tahun 2019. Pada kesempatan tersebut, saya menyampaikan visi pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang dimulai dari penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi syariah. Saya menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan akan dilakukan dengan memperkuat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS. Pada kesempatan ini dengan gembira saya sampaikan bahwa penguatan kelembagaan sebagaimana yang saya sampaikan dalam sambutan pembukaan ISEF 2019 telah berhasil direalisasikan. Hal tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Perpres Nomor 28 Tahun 2020 tersebut
memperluas cakupan perpres sebelumnya yang tadinya hanya mencakup keuangan syariah menjadi ekonomi dan keuangan syariah. Dalam KNEKS, Bapak Presiden selaku ketua menugaskan saya selaku wakil ketua sekaligus menjadi ketua harian. Selaku ketua harian KNKS, saya memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada 4 hal, yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan dan perluasan keuangan syariah, pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Akan tetapi penguatan kelembagaan hanya merupakan satu aspek dari upaya besar mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kita masih harus bekerja lebih keras lagi agar potensi ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang lebih pesat lagi. Berbagai upaya lain seperti penyelenggaraan event untuk terus mempromosikan dan menggelorakan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah adalah bentuk lain untuk mendukung perkembangannya. Penyelenggaraan ISEF tahun 2020 dengan tema Mutual Empowerment and Accelerating Sharia Economic Global Prosperity yang dibuka pada hari ini dan akan berlangsung sampai Oktober 2020 merupakan bentuk nyata untuk hal tersebut. Oleh karena itu saya sangat mendukung penyelenggaraan ISEF ini sebagai bagian dari upaya untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah agar menjadi arus utama kebijakan nasional dan internasional, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan adanya ISEF ini, saya meyakini kita dapat mengintegrasikan dan merealisasikan pemikiran ekonomi dan keuangan syariah dalam bentuk inisiatif nyata yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Dengan ISEF ini kita dapat mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang selaras dengan prinsip syariah dan nilai-nilai lokal Indonesia. Lebih lanjut, penyelenggaraan ISEF juga dapat menjadi momentum akselerasi bagi semua pihak untuk memperluas kerjasama internasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal value chain dunia melalui penguatan outlet pasar global untuk produk-produk halal dunia. Pada saat kita sedang bergiat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, kita juga harus berhadapan dengan pandemi global COVID-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia. Pandemi global ini dengan segala dampaknya merupakan pengalaman baru bagi kita semua, sehingga pemerintah dan seluruh dunia harus bekerja ekstra keras untuk mencari jalan keluarnya. Dampak terbesar yang kita rasakan saat ini akibat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya beban masyarakat dan melambatnya gerak roda perekonomian. Untuk itu pemerintah telah berupaya melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut. Selain meningkatnya beban masyarakat serta dampak ekonomi yang luas, pandemi COVID-19 ini juga telah memaksa kita untuk berubah dan beradaptasi. Sebagai contoh, saat ini kita telah terbiasa bekerja dari rumah. Penyelenggaraan pertemuan, rapat, dan ceramah dilakukan melalui saluran aplikasi daring. Perubahan besar juga terjadi di lingkungan pemerintahan, di mana sebagian penyelenggaraan pemerintahan dan negara dijalankan dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Di bidang pendidikan juga terjadi perubahan dalam proses belajar mengajar
yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan aplikasi daring. Dari sisi aktivitas ekonomi, perubahan juga tidak bisa dihindari. Salah satu perubahan yang paling menyolok adalah perubahan kebiasaan berbelanja kebutuhan pokok secara daring atau melalui jaring sosial media. Berbagai kegiatan ekonomi saat ini dilakukan secara daring dan memanfaatkan teknologi internet. Bila kita ingin bertahan dan berkelanjutan, menurut saya, pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya harus diikuti dengan perubahan mendasar bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus disertai dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan. Dari sisi produk misalnya, pemberlakuan tatanan baru di mana aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Sesungguhnya memberikan peluang yang sangat besar bagi industri produk halal. Selama ini saya selalu sampaikan bahwa produk halal harus menjadi pilihan rasional bagi seluruh kalangan dan bukan hanya sekedar karena kehalalannya saja. Produk halal harus berkualitas, enak rasanya, sehat, bergizi, higienis, dan thayyib, dan makanan halal adalah merupakan good food. Dengan demikian, produk halal akan menjadi pilihan konsumen selama dan pasca pandemi. Selain itu, produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, kenyamanan masyarakat selama pandemi, dan setelahnya juga menjadi peluang baru. Pelaku ekonomi syariah dapat turut menyediakan berbagai produk dan jasa yang terkait. Adaptasi adalah kunci bagi kita untuk survive. Karena itu pada kesempatan ini saya meminta kepada kita semua, pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk beradaptasi, mengikuti perubahan yang sedang terjadi agar tidak tertinggal. Saya bergembira melihat penyelenggaraan ISEF tahun ini karena diselenggarakan dengan bentuk yang berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya, di mana untuk pertama kalinya menggunakan teknologi komunikasi digital. Seluruh seminar dan diskusi dilakukan secara virtual, sementara festivalnya sendiri juga dilakukan dengan konsep virtual, menggunakan website-based platform. Bagi saya ini merupakan bentuk adaptasi yang nyata. Pada akhir sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia dan semua pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, OJK, KNEKS, BPKH, BPJPH, LPPOM MUI, DSN MUI, IAEI, MES, DMI, dan lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penyelenggaraan ISEF 2020 merupakan event syariah internasional yang mengintegrasikan seluruh komponen penggerak ekonomi dan keuangan syariah, baik pada skala nasional maupun internasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka Indonesia Syariah Economic Festival yang ke-7 tahun 2020. Selamat melaksanakan dan mengikuti rangkaian ISEF 2020. Manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kegiatan ISEF 2020 dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan di dunia. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala
meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kick off the 7th Indonesia Syariah Economic Festival 2020 telah diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kegiatan ISEF dapat kita ikuti bersama semuanya secara virtual. His Excellency the Vice President of the Republic of Indonesia has kicked off the 7th ISEF 2020. ISEF sendiri akan menghadirkan berbagai kegiatan hingga puncaknya pada Oktober 2020. Syariah Forum yang terdiri atas rangkaian webinar, forum, dan konferensi. Syariah Fair yang terdiri atas exhibition, talk show, workshop, fashion show, dan cultural performance. Juga business coaching, business matching, dan business deals, serta tabligh akbar. We will have a number of events until the highlight of ISEF in October 2020, consisting of Syariah Forum, Syariah Fair, as well as business coaching, business matching, and business deals, as well as the Grand Tabligh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama. And now, ladies and gentlemen, some words of prayers. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hadirin wabil khusus Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur, Deputi Gubernur, para hadirin yang kami hormati, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ya Fattahu ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Pada pagi hari ini kami di Bank Indonesia dan seluruh pendengar di Indonesia dan di seluruh dunia memulai kick off Indonesia Syariah Economic Festival 2020. Berkahilah kami, ya Allah, upaya kami, ya Allah. Jadikanlah upaya kami adalah langkah kami sebagai amanah-Mu untuk membangun bumi, membangun peradaban, membangun kesejahteraan, untuk menggapai ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau merintahkan kami untuk bekerja, merintahkan kami untuk membangun, merintah kami untuk melaksanakan bagaimana yang terbaik kepada alam semesta ini. Berkahilah upaya-upaya kami, ya Allah. Ya Allah, Indonesia Syariah Economic Festival 2020 ini adalah langkah kami untuk mewujudkan kami melaksanakan ajaran agama-Mu, agama Islam. Sekaligus melaksanakan, ya Allah, perintah-Mu untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Terimalah, ya Allah, pengabdian kami, terimalah upaya-upaya kami, dan lindungilah kami, ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah, untuk mendapatkan jalan yang terbaik. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, ya Allah, penglihatan, pemikiran, untuk melihat yang benar adalah benar dan mampu menjalankannya, ya Allah. Ya Allah, beri kami kemampuan pikiran dan penglihatan melihat yang buruk adalah buruk, yang jelek adalah jelek, dan mampulah kami untuk menghindarinya, ya Allah. Ya Allah, berkahilah rizki kami, berkahilah perjalanan kami, berkahilah upaya kami. Jadikanlah, ya Allah, penyelenggaraan ini penyelenggaraan Engkau rahmati dan lindungi, dan Engkau, ya Allah, bimbing kami dengan perjalanan yang lancar, yang baik, ya Allah, dan memberi manfaat kepada yang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami, ya Allah, kebaikan saat sekarang ini, kebaikan yang akan datang. Ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah, keburukan yang sekarang ini dan keburukan yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, sebagaimana yang dimohonkan oleh kebaikannya Nabi Muhammad SAW, dan jauhkan kami, ya Allah, di keburukan yang diminta perlindungan dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada surgamu dengan perbuatan kami, amal kami, keyakinan kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari neraka, di keyakinan kami, perbuatan kami, dan upaya kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Kafi, ya Mughni, ya Fattah, ya Razak. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubaraka wa 'allimna 'ilman nafi'a wa hiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dengan demikian, kick off the 7th Indonesia Syariah Economic Festival 2020 secara virtual telah selesai. Terima kasih kami aturkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan membuka secara resmi acara ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Terima kasih kepada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikan acara ini secara virtual. Thank you to their excellencies, ambassadors of friendly countries, and to all our guests from overseas watching us through Zoom and YouTube. For more information, please go to our website www.isef.co.id, Instagram isef.id, YouTube, Twitter, and Facebook @ISEF Indonesia. Sekali lagi selamat atas kick off the 7th Indonesia Syariah Economic Festival 2020. Mari kita dukung agar pemerataan kesejahteraan industri keuangan dan ekonomi syariah dapat bertransformasi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sekali lagi ikuti berbagai informasi terkait ISEF 2020 melalui situs resmi www.isef.co.id dan kanal-kanal media sosial ISEF yaitu Instagram @isef.id, YouTube, Twitter, dan Facebook @isef_Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya Tia Diran, undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you everyone. It's been a pleasure to be your host. Until we meet again, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.